Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang kami hormati Ustaz Arif Prasetyawan hafizahullah ta'ala, dan juga segenap asatidzah dan ustadzah yang berkenan hadir, para hadirin dan hadirat, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, saat itu masyarakat yang dihadapi adalah masyarakat musyrikin jahiliyah. Betul? Betul atau tidak? Betul. Mereka adalah masyarakat musyrikin jahiliyah. Apakah mereka punya prinsip hidup? Punya atau tidak? Punya. Ada enggak prinsip hidup mereka yang baik? Ada. Sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, prinsip yang baik itu ditolak atau diterima atau disempurnakan? Ya, baik. Ditolak, diterima atau disempurnakan? Disempurnakan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq. Di dalam riwayat lain, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku itu diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hanya untuk menyempurnakan akhlak mulia. Hadis riwayat Al-Imam Ahmad dan dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim, Imam Al-Zahabi dan Syekh Al-Albani. Perhatikan baik-baik, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Apa yang disempurnakan? Akhlak mulia. Berarti sudah ada akhlak atau belum? Sudah. Contohnya, apa contohnya akhlak mulia yang ada di zaman jahiliyah? Contohnya disebutkan di dalam sebuah bait syair yang disampaikan oleh Antarah. Siapa? Antarah. Antarah itu adalah seorang penyair jahiliyah. Seorang penyair jahiliyah. Apa kata Antarah? Wa aghuddu tarfi in badat li jarati. Apabila istri tetanggaku lewat, maka aku akan menundukkan pandangan mataku. Ghaddul basar. Sampai kapan ghaddul basarnya? Hatta yuwari jarati ma'waha. Sampai istri tetanggaku masuk ke dalam rumahnya. Jenengan kados niku napa mboten? Jeneng sepi. Ketika ada istri tetangga lewat, jenengan kados niku napa mboten? Nggih napa dereng? Dereng napa nggih?
Ini seorang musyrik jahiliyah, gak kenal Islam, gak kenal ajaran Allah Azza wa Jalla. Mereka punya harga diri, mereka punya kehormatan. Nah, oleh Nabi SAW, prinsip-prinsip hidup yang baik-baik yang dimiliki oleh masyarakat jahiliyah, oleh beliau diapain? Disempurnakan. Berarti seharusnya kita umat Islam harusnya lebih sempurna dari siapa? Siapa tadi orangnya namanya? Hah? Antara. Karena akhlak yang dibawa oleh Nabi SAW adalah penyempurnaan dari akhlak yang ada di zaman jahiliyah. Plus masih ada akhlak-akhlak yang lain. Nah, kita umat Islam apa umat jahiliyah? Umat apa? Islam. Berarti harus lebih sempurna. Berarti kira-kira habis pengajian ini masih suka jelalatan enggak? Enggak, alhamdulillah. Tobat. Oke, berarti prinsip-prinsip hidup yang ada di zaman jahiliyah oleh Nabi SAW tidak semuanya diapain? Dihapuskan. Tapi oleh Nabi SAW diseleksi. Mana yang baik disempurnakan, mana yang tidak baik ditinggalkan. Oke. Kita hidup di tanah apa? Kita hidup di tanah apa? Jawa. Masyarakat Jawa itu sebelum Islam datang punya prinsip-prinsip hidup atau tidak? Punya atau tidak? Punya. Bagaimana sikap kita terhadap prinsip-prinsip tersebut? Seperti sikap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sikap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Menyeleksi. Mana yang baik disempurnakan, mana yang tidak baik ditinggalkan. Jadi Islam dan budaya itu seperti kepala dan peci. Seperti apa? Kepala dan peci. Kalau jenengan beli peci kekecilan, apa yang dilakukan? Apa ora tahu? Apa yang dilakukan ketika kita beli peci dan pecinya kekecilan? Diganti. Apa nek? Peci nek. Masa sirai dikurangi? Kepala itu ibarat ajaran Islam. Budaya itu ibarat peci. Berarti yang menyesuaikan apanya? Pecinya, bukan kepalanya. Jadi ketika ada prinsip-prinsip yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, tidak apa-apa diakomodir. Contoh, di dalam masyarakat Jawa mereka mengenal istilah sapa tekun, nganggo teken, bakalan tekan. Tekun, teken, tekan. Tekun siapa? Rajin. Teken, pegangan, bagus. Tekan, sampai. Barang siapa yang tekun atau rajin dan dia punya prinsip, maka dia akan sampai kepada tujuan. Bagus atau tidak bagus? Bagus. Contoh yang lain. Urip iku urup. Apa? Urip iku urup. Apa artinya? Hidup itu menyala.
Apa maksudnya menyala? Ketika menyala, orang yang di sekelilingnya mendapatkan apa? Cahaya. Berarti hidup itu harus memberikan manfaat. Kata Rasul SAW, khairukum anfa'ukum linnas. Manusia yang paling baik adalah yang paling banyak manfaatnya untuk manusia. Contoh yang lain, urip iku kudu dawa ususe. Kudu tangan. Urip itu iku kudu dawa ususe. Hidup itu usus kita harus panjang. Emang usus kita berapa panjangnya? Maksudnya apa? Kudu sabar. Dawa ususnya itu adalah perumpamaan untuk menggambarkan sebuah sifat, namanya sifat apa? Sabar. Nah, itu contoh prinsip-prinsip yang bisa diterima oleh agama kita. Kalau prinsip yang enggak benar ada enggak? Ada. Contohnya manunggaling kawula Gusti. Apa tadi prinsipnya? Manunggaling kawula Gusti. Apa itu manunggaling kawula Gusti? Manunggaling, apa artinya manunggaling? Bersatunya kulo, saya, Gusti dengan Allah. Berarti dia punya prinsip manusia menyatu sama siapa? Allah. Mungkin? Ya orang mungkin. Loh nggak mungkin gimana Ustadz? Loh Allahnya maha tinggi kok, sedangkan manusianya rendah banget. Gimana mau menyatu? Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Allah itu beristiwa di atas arsy. Arsy itu makhluk yang paling tinggi. Sedangkan manusia tinggalnya di mana? Di bumi. Mana menyatu yang maha tinggi sama yang rendah? Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allah itu tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan Allah Azza wa Jalla maha mendengar dan maha melihat. Berarti Allah itu maha sempurna. Manusia banyak banget kekurangannya. Mana mungkin yang maha sempurna bersatu dengan yang banyak kekurangannya. Allah maha melihat, manusia tidak melihat. Si kepriwe? Manusia terbatas penglihatannya. Allah maha mendengar, manusia terbatas pendengarannya. Yang satunya maha sempurna, yang satunya banyak kekurangannya. Mana mungkin jadi satu? Ya. Dah, berarti ketika kita ketemu dengan prinsip-prinsip hidup masyarakat, kita seleksi. Yang sesuai dengan ajaran Islam diterima, yang tidak sesuai ditolak. Baik. Salah satu prinsip hidup yang ada di masyarakat Jawa yang tidak bertentangan dengan syariat Islam adalah judul pengajian kita hari ini. Apa judulnya? Mikul dhuwur mendem. Mendem apa mendem?
Kok salah boleh ngomong. Mendem. Ya, udah apa? Mendem. Masa ngaji mendem? Mikul dhuwur. Mendem jero. Mikul dhuwur secara harfiah, mikul dhuwur itu mengangkat tinggi-tinggi. Mendem artinya apa? Mengubur. Jero. Jero apa? Dalam. Jadi kita disuruh untuk mengangkat tinggi-tinggi terus mengubur dalam-dalam. Pertanyaannya, yang diangkat apa, yang dikubur apa? Yang diangkat adalah kemuliaan dan martabat. Sedangkan yang dikubur dalam-dalam adalah aib. Apa yang diangkat tinggi-tinggi? Martabat. Yang dipendem, yang dikubur dalam-dalam apanya? Aib. Jadi kita kalau ingin berteman, ingin berinteraksi dengan orang lain, apalagi orang lain itu adalah orang tua kita sendiri, maka hendaklah kita mengangkat tinggi-tinggi martabat beliau berdua, alias memuliakan beliau berdua. Di waktu yang sama, kalau beliau punya aib, maka aibnya kita tutupi. Mari kita bahas menjadi dua bagian. Kita bahas mikul dhuwur, nanti setelah selesai kita bahas mendem jero. Mikul dhuwur alias memuliakan. Memuliakan siapa? Orang tua. Apakah itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Jawabannya iya. Kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran surat Al-Isra. Surat apa? Al-Isra. Al-Isra itu surat nomor berapa? Angkat tangan. Hadiah. Angkat tangan. Aja dalam Quran ya. Masya Allah, silakan. Masya Allah. Ya betul ya. Pemburi dewek. Kutul sama kan? Nyampe ya, betul. Kita kan satu suku. Oh tekan ya kalau di sini ya. Oh tekan, Masya Allah. Apa? Nggak ngerti itu. Ternyata walau satu suku ada beberapa perbedaan ya. Nggak apa-apa. Mari kita mulai surat apa? Al-Isra. Pasnya ayat 23. Ayat pinten? 23. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada kita semua untuk tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ini prinsip prinsip tauhid. Prinsip apa? Tauhid. Beribadah hanya kepada Allah tok. Ya. Setelah itu Allah berfirman wa bil walidaini ihsana. Dan hendaklah kita berbuat baik kepada orang tua. Perhatikan baik-baik.
Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memuliakan orang tua kita dengan cara berbuat ihsan. Ihsan ini adalah perbuatan apa? Baik. Dengan lisan, dengan perbuatan, atau dengan apa? Dengan apa? Berbuat baik dengan apa? Dengan lisan, atau dengan tangan, atau dengan kaki, atau dengan apa? Dengan semua yang bisa kita lakukan berupa kebaikan untuk orang tua kita. Sehingga cakupan ayat ini luas apa sempit? Luas banget. Saya tanya sama jenengan, ketika kita berbicara dengan orang tua kita menggunakan kromo inggil, itu menjalankan perintah Allah atau tidak? Iya. Pak, monggo siram. Mempersilahkan orang tua untuk mandi. Itu termasuk kebaikan. Pak, adus. Adus. Kaya karo adine. Ibu, monggo dahar. Jangan sampai Bu mangan. Jadi ayat yang tadi kita dengarkan adalah sebuah ayat yang cakupannya sangat luas. Berarti unggah-ungguh kepada orang tua itu termasuk berbuat baik atau tidak? Termasuk. Toto kromo seorang anak kepada orang tua itu termasuk dalam kategori berbuat baik kepada orang tua. Sehingga di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wabil walidaini ihsana. Kata ihsan adalah sebuah kata yang mencakup segala jenis kebaikan anak kepada orang tuanya. Dengan harta termasuk enggak? Harta termasuk. Subhanallah, beberapa tahun yang lalu saya sedih banget karena ada seorang jamaah pengajian punya kakak. Jadi yang datang ke saya adiknya. Ustaz, ibu saya sakit-sakitan karena sedih banget. Loh, kenapa sih? Kakak saya Ustaz nagih utang terus sama ibunya. La haula wala quwata illa billah. Jadi ibunya suatu saat butuh sesuatu, nggak punya duit, terus pinjem duitnya siapa? Si kakak ini. Dan ditagih terus bolak-balik. Subhanallah. Kok ya tega gitu. Harusnya itu bukan ngutangi, tapi ngasih. Wajib nggak anak menafkahi orang tua? Wajib, apalagi orang tuanya sudah lanjut usia dan anaknya mampu. Ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, anta wa maluka li abika. Kamu, tubuhmu, fisikmu dan hartamu milik orang tuamu. Jadi yang milik orang tua kita itu tubuh kita, ya, fisik kita plus dengan harta kita itu milik orang tua. Seneng banget ke wong tua negeri niki. Ngesuk umay anakku tak cukup bae. Ya ora kaya gua, ndak seperti itu. Ya, sesuai dengan apa? Kebutuhan. Tapi yang perlu kita garis bawahi itu, kok ya tega-teganya ada anak sampai nagih utang sama ibunya, akibatnya ibunya nopo? Sakit-sakitan karena sedih ditagih sama anaknya. Apa dia nggak mikir
Sejak dia bayi, bahkan sejak dia masih di perut ibunya, sampai dia mentas, itu sama ibu dan bapaknya sudah dinafkahi berapa duit? Berapa? Jangan pernah itu. Jadi mulai dari kita di perut ibu kita kan sudah dinafkahi itu. Ibu kita makan, itu sebagian makanannya masuk ke kita, janin. Ya. Belum nanti periksa ke dokter, periksa ke bidan, keluar duit. Nanti ketika lahir, keluar duit. Beli susu, keluar duit. Berangkat sekolah, minta uang saku, keluar duit. SPP, keluar duit. Makan, keluar duit. Baju, keluar duit. Sampai kuliah. Kuliah pun masih jaluk duit. Itu kalau di total, berapa duit? Bandingkan dengan utangnya tadi. Minimal itu adalah balas jasa. Berapa orang tua ngasih kita, kita ngasih kepada orang tua kita. Itu yang dipraktikkan oleh para sahabat Nabi SAW. Kisahnya Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Kisahnya siapa? Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Kisah ini dituturkan oleh seorang tabi'in yang biasa dikenal dengan julukan Ibnu Sirin. Sinten? Ibnu Sirin. Pertanyaan kedua, siapa namanya Ibnu Sirin? Angkat tangan. Angkat tangan. Masya Allah, silahkan. Muhammad ibnu Sirin. Balagatin nakhlatu ala ahdi Uthman bin Affan 1000 dirham. Di zaman Uthman bin Affan, pohon kurma mahal banget. Sampai satu pohonnya seharga 1000 dirham. Dirham itu uang emas atau perak? Uang perak. Mungkin kalau sekarang dikonversikan sekitar 35 jutaan. Satu apa? Pohon. Kayak gelombang cinta ya. Di sing biyen ngingu gelombang cinta. Siki dadi apa? Ngesek-ngeseki. Berapa juta tadi? 35 juta. Satu nopo? Satu pohon. Berarti mahal atau murah? Mahal banget. Satu pohon 35 juta. Apa yang dilakukan oleh Usama? Fa'amada Usamatu ila nakhlatin fanaqaraha wa akhraja jummaraha fa'at'amaha ummah. Saat itu Usama punya satu pohon. Yang pohon itu kalau dibiarkan akan menghasilkan keuntungan yang luar biasa. Tapi apa yang beliau lakukan, pohon itu sama beliau ditebang. Ditebang. Untuk dikeluarkan umbutnya. Apa? Umbut. Ngerti umbut? Umbut, but. Ya. Bagian apa? Dalamnya kurma itu. Mungkin kalau di apa namanya? Di kelapa itu kayak ares ya. Ya, itu kan manis-manis gitu, enak seger gitu. Bisa dimasak juga kan? Jadi sayur juga bisa. Terus umbut pohon kurma seharga berapa tadi? 35 juta dibawakan untuk ibunya. Dibawakan untuk ibu. Faqalu lahu, maka para orang-orang yang ada saat itu, kamu ngapain? Masa pohon semahal itu kamu potong cuma untuk diambil apanya? Umbutnya. Padahal seandainya pohon itu dibiarkan, itu bisa menghasilkan uang begitu banyak. Kalau dipotong berarti sudah mati.
Ya. Jadi pohon kurma itu nggak kayak pohon pisang. Pohon pisang ditegur, tumbuh lagi. Kurma itu nggak kayak gitu. Kurma itu supaya bisa berbuah, itu nunggunya bisa belasan atau puluhan tahun. Berarti kalau ditebang, ya sudah, nunggu kapan? Puluhan tahun lagi. Nandur dari kecil lagi. Maka orang-orang pada keheranan, loh kamu sih priwe. Masa pohon mahal-mahal kayak gitu kamu tebang, kamu ambil umbutnya. Apa kata beliau? Inna ummi sa'alatni. Ibuku pengen dahar umbut kurma. Masya Allah. Ibuku pengen dahar umbut kurma. Wala tas'aluni syai'an aqdiru alaihi illa a'taituha. Apapun yang diminta oleh ibuku, selama aku bisa turuti, pasti aku akan turuti. Jenengan ngaten apa mboten? Napa ngaten? Jenengan nganggo atau ya. Apapun yang diminta oleh ibuku, selama aku bisa memenuhi permintaannya, pasti aku akan penuhi permintaannya. Loh sekarang itu loh, hal-hal yang remeh saja nggak kita penuhi. Saya kasih contoh dan ini sering saya sampaikan karena selalu terulang. Jenengan disuruh sama ibu untuk beli gorengan. Beli apa? Gorengan. Biasanya kalau beli gorengan sama penjual gorengannya, gorengannya tersebut diwadahi apa? Kresek, kertas, terus ada kreseknya. Itu biasanya kita kasihkan ke ibu kita sama plastik-plastiknya atau enggak? Iya. Coba saya tanya sama jenengan, kalau ada tamu, siapa tamunya antah berantah? Ya tamu kayak ujuk-ujuk apa? Datang. Di rumah kita nggak ada apa-apa. Maka nggak pantas-pantas tuku gorengan. Saya tanya sama jenengan, apa disuguhkan ke tamunya sama plastik-plastiknya? Pantas. Kenapa kita menghormati tamu melebihi penghormatan kita kepada ibu kita? Padahal tamu itu orang antah berantah, nggak kenal kita. Sedangkan ibu kita, beliau yang mengandung kita, beliau yang melahirkan kita, beliau yang menyusui kita, beliau yang merawat kita. Beliau yang mengorbankan jiwa dan raganya untuk kehidupan kita. Apa susahnya kita sampai ke rumah ngambil piring terus ditaruh gorengan itu di atas piring, baru monggo bu. Apa susahnya kita lakukan itu? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk memuliakan orang tua kita. Karena jasa beliau berdua yang tidak ternilai. Makanya ketika kita disuruh oleh Allah untuk mendoakan orang tua kita, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Katakanlah, doakanlah orang tuamu, Rabbirhamhuma, wahai Rabbi, sayangilah beliau berdua, kama rabbayani shaghira, sebagaimana keduanya menyayangiku ketika aku masih kecil. Coba sekarang, saat kita merawat orang tua kita yang sudah sepuh, apakah kita merawatnya
dengan penuh kasih sayang seperti dulu ibu kita merawat kita dengan penuh kasih sayang? Kok sepi? Atau masih mikir? Saya ulangi. Ketika hari ini kita merawat orang tua kita yang sudah lanjut usia, apakah kita merawat beliau berdua seperti dengan penuh kasih sayang, seperti kasih sayang beliau berdua saat beliau berdua merawat kita ketika kecil? Enggak. Lawong bapak ibu cuma 2 orang bisa merawat 10 anak. Begitu 10 anaknya sudah gede-gede, merawat bapak dan ibunya yang cuma 2 orang tidak bisa. 2 merawat 10 bisa. Kebalikannya apa? 10 merawat 2 tidak bisa. Yang ada adalah saling melempar. Mas, ibu ini lu suwe nyong, gantian apa? Subhanallah. Subhanallah. Apa pernah ibu kita seperti itu sama kita pas lagi kecil? Terus ngomong sama budenya, Mbak, iki anakku wis suwe iki pindah ya ngene jenengan. Apa pernah kita digitukan sama orang tua kita? Tidak pernah. Di Arab Saudi, nah, di Arab Saudi itu kakak adik sampai pergi ke pengadilan karena rebutan pengen merawat ibunya. Kalau di sini apa? Lempar-lemparan. Kalau di Saudi rebutan. Karena nggak bisa terselesaikan, akhirnya pergi kemana? Ke pengadilan. Hakimnya kan juga, wah bingung ini. Disuruh ikut kakaknya atau adiknya. Sedangkan si kakak ini seingat saya tinggalnya di kampung, si adik tinggalnya di kota. Jadi bukan beda apa? Beda RT. Enggak, beda wilayah. Ya ibarat mungkin kalau kita sekarang yang satunya di Jakarta, yang satunya di Margasari. Ya. Kan susah gimana? Masa di sehari sana sehari sini kan tidak mungkin. Ya. Si adik beralasan kalau ibu ini sudah sakit-sakitan. Ya, ibu ini sudah sakit-sakitan. Sehingga selalu butuh peralatan medis. Dan di kota rumah sakit lebih dekat, alat-alatnya lebih lengkap. Ya. Kalau di kampung jauh mau ke rumah sakit dan peralatannya juga tidak lengkap. Si kakak bilang iya, tapi kan di kota kan polusi. Kalau di kampung udaranya masih seger, lebih baik buat ibu kita. Yel-yelan, nggak selesai, akhirnya pergi ke pengadilan. Nah, pengadilannya ini juga mungkin baru pertama kali menghadapi kasus seperti itu. Biasanya rebutan apa? Sawah, ya, rebutan waris, rebutan rumah. Ini kok rebutan merawat ibu. Akhirnya didatangkanlah si ibu tadi. Sama hakim itu ditanya, Bu, mau milih mana? Ibunya juga nggak kepenak tuh. Mau milih si kakak nanti si adik, sedih. Mau milih si adik nanti si kakak, sedih. Maka kata ibunya, 2 anakku seperti kedua mataku. Apa? 2 anakku seperti kedua mataku. Si adik ibarat mata kananku dan si kakak ibarat mata kiriku. Berarti ibu itu milih siapa?
Milih siapa? Ah, jenengan ora bisa jadi hakim gitu. Itu tuh bahasa kiasan, bahwa dia telah menentukan pilihan. Dua-duanya sama-sama berharga seperti kedua mata, tapi salah satunya ada yang saya pilih. Siapa? Adiknya. Kenapa? Karena mata kanan, dan kanan lebih mulia daripada kiri. Maka hakim ketok palu, ibu ini dirawat sama adiknya. Si kakak nangis pol, karena nggak dapat kesempatan untuk merawat ibu. Begitu seharusnya kita bersikap kepada orang tua kita. Ya. Jadi jangan sampai kita ini merawat orang tua malah saling melempar antara satu anak dengan anak yang lainnya. Justru kalau jenengan itu disukai sama bapak atau ibu jenengan, disukai, aku pengennya di rumahnya si fulan aja, justru jenengan seharusnya mengucapkan apa? Alhamdulillah. Jangan untung-untungi beras, la haula wala quwata illa billah. Ya, jangan. Alhamdulillah Ustaz, saya sudah berusaha merawat ibu saya, Masya Allah. Merawat bapak saya, Masya Allah. Bahkan saya Ustaz rutin untuk membersihkan kotoran beliau berdua, Alhamdulillah, Masya Allah. Tapi kira-kira kalau saya sudah lakukan ini semua Ustaz, apa kira-kira saya sudah sepadan dengan apa? Dengan jasa dari orang tua saya? Jawabannya belum. Anna rajulan ata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Seorang datang menemui Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Faqala, dia berkata, inna li umman. Wahai Umar, aku punya ibu. Ibuku ini sudah lanjut usia dan beliau tidak bisa ngapa-ngapain kecuali kalau aku bantu. Semuanya aku yang bantu, aku yang ngerjakan. Ya, termasuk sampai ketika bersih-bersih setelah buang apa? Hajat. Saya yang lakukan itu semua. Dan sudah saya lakukan bertahun-tahun. Fahal adaitu haqqaha. Apakah dengan apa yang saya lakukan itu saya sudah membalas kebaikan ibuku? Apa jawaban Umar? La. La niku napa? Tidak. Qala alaysa qad hamaltuha ala dhahri wa habastu nafsi 'alaiha. Wahai khalifah, bukankah aku sudah menggendong ibuku kemana-mana? Sebagaimana dulu ibuku menggendongku kemana-mana. Dan aku juga sudah mencurahkan seluruh waktuku untuk ibuku, sebagaimana dulu ibuku mencurahkan seluruh waktunya untukku. Maka apa kata Umar? Innaha kanat tasna'u dzalika bika wa hiya tatamanna baqa'aka. Dulu ibumu merawatmu, beliau punya angan-angan, punya harapan agar engkau panjang umur. Jadi ibu kita itu ketika gantiin popok itu, ya Allah, mudah-mudahan umurnya panjang, mudah-mudahan besar, mudah-mudahan aku menangi anakku nikah, bisa momong putu. Bukankah itu perasaan ibumu ketika merawatmu saat kecil? Wa anta tatamanna firaqaha. Kalau kamu hari ini merawat ibumu, apa angan-anganmu seperti itu?
Ya Allah, mudah-mudahan ibu saya panjang umur sehingga saya bisa membersihkan kotorannya selama mungkin. Apa seperti itu doanya? Hah? Apa doanya? Suwe temen. Betul? Beda. Ya. Beda. Makanya sampai kapanpun nggak akan bisa. Bahkan seandainya kita menggendong ibu kita ribuan kilometer, nggak akan bisa untuk membalas jasa beliau berdua. Kalau tadi kisahnya siapa? Umar bin Khattab. Ini kisahnya Abdullah bin Umar. Berarti siapa? Putranya Umar bin Khattab. Qala rajulun li Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, hamaltu ummi ala raqabati min Khurasan hatta qadaitu biha al-manasik. Wahai Abdullah ibn Umar, saya menggendong ibu saya dari Khurasan. Mana? Khurasan. Khurasan sing ngendi? Iran. Saya gendong ibu saya di atas pundak saya sampai ke kota suci Mekah dan selesai ibadah haji. Berapa kilo itu? 3.000-an kilometer. Berapa? 3.000 kilometer gendong ibu. Jenengan sudah berapa kilo gendong ibu? Sekilo birenan. Wong cuma suruh dorong apa? Kursi roda aja, bediren. Tahu bediren? Enggak tahu. Tadi lempar-lemparan tadi. Ya. Apakah saya sudah membalas jasa ibu saya? Aturani jasa Tuhan. Apakah menurut engkau aku sudah membalas jasa dari ibuku? Qala la. Belum. Wala talqatun min talaqatiha. Jangankan membalas jasa ibumu, bahkan hentakan nafasnya 1 kali saat beliau melahirkanmu, itu belum bisa engkau tebus dengan gendong ibumu 3.000 kilometer. Cuma 1 hentakan. Jadi ketika orang mau melahirkan itu kan ngeden. Dan itu ngedennya berapa kali? Berkali-kali. Ngeden sekali ibumu itu belum bisa kamu balas dengan apa yang kamu lakukan gendong ibu. Maka sampai kapanpun kita punya utang sama orang tua kita. Kok bisa-bisanya nagih utang? Di mana akal sehatnya? Di mana perasaannya? Di mana keimanannya? Nah, ini mikul nopo? Dur. Sekarang kita pindah. Udah jam 5 Ustaz. Kita singkat aja. Apa yang kedua? Mendem jero. Apa tadi mendem jero? Mengubur aib. Ya. Jadi salah satu prinsip hidup kita adalah menutupi kekurangan. Kekurangan siapa? Muslim atau orang tua? Hah? Semua muslim. Apalagi kalau muslim itu orang tua kita. Apa kata Nabi SAW? Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di mana? Di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Orang tua kita punya aib enggak? Punya aib enggak? Punya. Maka jangan sampai aib orang tua kita gunakan untuk bahan obrolan. Untuk bahan olok-olokan. Untuk ecek-ecekan. Mana birrul walidain kita kepada kedua orang tua kita?
Harusnya kalau orang tua kita itu punya aib, kita tutupi serapat-rapatnya. Karena itulah yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, oleh Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tutupi, maka aib kita pun akan ditutupi. Berarti kebalikannya apa? Kalau kita buka aib orang tua kita, maka tunggu saatnya anak-anak kita akan membuka aib kita. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Tapi kalau misalnya kita berusaha untuk menutupi aib orang tua kita, maka nanti anak-anak kita pun insya Allah akan melakukan hal yang sama untuk kita. Misal nih, orang tuanya punya aib. Apa aibnya? Belum sholat. Aib atau bukan? Aib. Maka gak usah dicerita-ceritakan. Terus diapain Ustaz? Ya berusaha untuk diperbaiki. Berusaha untuk dinasehati dengan cara yang baik. Dan itu salah satu bentuk birrul walidain yang tertinggi seorang anak kepada orang tuanya. Jadi kalau misalnya jenengan itu punya orang tua yang belum benar akidahnya, belum menunaikan sholat 5 waktu, belum menutup aurat, misal, masih ngerokok, misal, ya. Maka salah satu bentuk birrul walidain kita kepada orang tua kita adalah bagaimana mengajak beliau berdua supaya soleh dan solehah. Ujungnya apa? Ujungnya biar ketemu nanti di mana? Di surga. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin. Orang yang saling menyayangi ketika di dunia, nanti di akhirat akan bermusuhan kecuali siapa? Orang-orang yang bertakwa. Berarti mungkin nggak kita ketemu sama bapak dan ibu kita di surga? Mungkin atau tidak? Mungkin. Kalau sama-sama takwa. Jangan mau satunya di surga, satunya di neraka. Nggak mau. Makanya mumpung beliau masih hidup, berusaha sekuat tenaga mengajak beliau untuk sholat bagi yang belum sholat. Dan tentunya dengan cara yang baik. Lawang orang tua yang musyrik saja disuruh oleh Allah kepada para anak-anak mereka agar mereka berinteraksi sebaik mungkin. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun. Seandainya orang tuamu memaksamu berbuat syirik, fala tuti'huma, jangan kamu taati beliau berdua. Terus apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Akan tetapi bergaullah, berinteraksilah dengan beliau berdua dengan cara yang terbaik. Jadi tetap unggah-ungguhnya tetap dijaga. Bahkan bisa jadi sopan santun kita kepada orang tua dengan izin Allah bisa melembutkan hati beliau berdua. Kamu setelah ngaji di masjid apa? Al-Huda kok yo tambah baik, tambah sopan, tambah sayang, tambah bekti. Aku pengen diajak ngaji ke sana. Masya Allah. Tapi kalau setelah ngaji malah jadi kurang ajar, sama siapa? Sama orang tuanya. Ngaji apa sih kok? Jadi kayak gini, jangan-jangan teroris gitu. Ya orang tua nggak akan
untuk ikut ngaji. Gara-gara perilaku kita. Maka kebaikan akhlak kita menjadi salah satu sarana terbesar untuk mendakwahi kedua orang tua kita. Melewati waktu. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.